Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sambil beriktikaf di dalam masjid menunggu datangnya waktu Isya, kembali sebentar kita mengkaji tentang kematian. Para jamaah, kematian adalah sesuatu yang tidak kita ketahui kapan datangnya. Tidak ada orang di antara kita yang tahu kapan akan didatangi kematian, bagaimana, di mana akan mati, tidak ada orang. Karena kematian adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian ini adalah rahasia, kita tidak tahu bagaimana kematian itu akan datang kepada kita. Maka para salafus salih, ulama-ulama terdahulu, mereka sangat khawatir tentang bagaimana mereka akan mati. Karena boleh jadi kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah minha, dalam keadaan yang tidak baik, di mana Allah menerima kita dengan azabnya. Tapi boleh jadi juga, mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah, di mana Allah menerima kita dengan rahmatnya. Nah, malam ini inilah yang akan kita kaji. Ada sebuah hadis di dalam kitab karya Al-Faqih Abu Laysis Samarkandi yang bernama Tanbihul Ghafilin. Beliau berkata, qala Al-Faqih Abu Laysis Samarkandi rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Khalil bin Ahmad, haddatsana Husin al-Maruzi, haddatsana Ibnu Abi Uday an Humaid an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qal, beliau Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu karihallahu liqa'ahu. Siapapun yang suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah suka bertemu dengannya. Dan siapapun yang benci bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun benci bertemu dengannya. Dalam hadis singkat ini para jamaah, Rasulullah menggambarkan kepada kita tentang akhir kehidupan kita, yaitu di saat kita bertemu dengan Allah. Para ulama menafsirkan liqa Allah di sini ay masiri ila daril akhirah, artinya kembali ke negeri akhirat. Kita hidup di negeri yang namanya dunia ini. Dalam Al-Quran Allah sebut kadang-kadang dengan ula. Misalnya dalam firman Allah, walal akhiratu khairum minal ula. Bukankah akhirat, kata Allah, lebih baik dari ula, negeri yang pertama. Jadi dari negeri ini, dunia ini yang disebut oleh Allah dengan negeri yang pertama tadi dalam firman-Nya, kita akan kembali kepada Allah, artinya kembali ke negeri yang terakhir, yaitu akhirah.
negeri akhirat. Nah, kembali ke negeri akhirat, di sana kita akan bertemu dengan yang pertama sekali dengan kiamat. Setelah itu kita dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, di mana seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul di tempat tersebut yang disebut tempat itu dengan mahsyar. Kemudian setelah berkumpul di mahsyar, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah terhadap setiap amal, seperti yang kita ceritakan pada khutbah Jumat tadi. Setiap kegiatan kita di dunia ini disebut dengan hisab. Nah, minimal seorang manusia akan kembali bertemu dengan apa yang kita sebutkan tadi, walaupun mereka tidak bertemu langsung dengan Allah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa makna liqa Allah di sini adalah kembali ke akhirat. Sehingga menjadi makna para jamaah bahwa orang yang suka cinta kembali ke akhirat, maka Allah pun suka menerima dia. Kalau kita ingin bertanya kepada diri kita sekarang, siapa di antara kita yang suka kembali ke akhirat? Seandainya malamnya gelake oleh Allah bak katanya, tawa kedih akhirat. Ada yang suka? Kita mungkin tidak berani menjawab. Mau bilang tidak suka, takut. Mau bilang suka, takut dipanggil. Ya detik dia tanya, anda juga pegah. Tetapi yang pasti Rasulullah mengatakan, siapa yang suka kembali ke akhirat, maka Allah senang menerima orang tersebut. Maknanya apa? Al-Faqih Abu Laisi menerangkan, wa makna mahabbatuhu wa mahabbatihi annal mu'mina idza kana 'inda naz'i fi halati la yuqbalul imanu fiha yubashiru biridwanillahi wa jannatihi. Makna sukanya seseorang kembali ke akhirat itu yaitu seorang mukmin apabila dia sudah berada pada keadaan naza, namanya orangnya. Keadaan naza itu apa? Yaitu fi halati la yuqbalul imanu fiha. Pada suatu keadaan yang iman tidak diterima lagi di saat itu. Apabila sebelumnya kita tidak beriman, kalau sudah dalam keadaan naza, iman tidak diterima lagi. Seperti imannya Fir'aun di saat tenggelam di Laut Merah. Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Di saat dia sudah tenggelam, dia berkata, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Iman yang diucapkan oleh Fir'aun itu tidak diterima lagi oleh Allah karena dia sudah dalam keadaan naza. Jadi keadaan naza yang dimaksud keadaan di mana seseorang tidak diterima lagi imannya oleh Allah. Kalau sebelumnya dia tidak beriman, tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah kalau sebelumnya dia tidak bertaubat. Keadaan itu yaitu keadaan roh sudah sampai di tenggorokan. Roh sudah berada di tenggorokan. Malakul maut sudah terlihat dengan mata kita. Para jamaah, kalau biasa kita mendengar tentang kasyaf. Tanya nada dengar urang kasyaf. Apa itu kasyaf? Dia sudah nampak melihat rahasia atau sesuatu yang gaib. Kita jangan khawatir para jemaah, semua kita akan kasyaf. Tidak mesti aulia. Ana mesti waliullah, ana mesti aulia. Semua kita akan kasyaf. Orang Islam akan kasyaf, non muslim, orang kafir juga akan kasyaf. Kapan? Di saat naza ini.
Artinya yang sebelumnya tidak terlihat malaikat maut, tapi di saat itu sudah bisa kita lihat. Yang sebelumnya belum terlihat, belum bisa terlihat, yaitu malaikat yang menyertai malaikat maut, baik malaikat basyarah atau malaikat azab, di saat itu sudah terlihat para jemaah. Nah, di saat nazak itu. Maka di saat nazak itu, di saat roh sudah berada di tenggorokan, kalau orang itu adalah orang mukmin, yubashiru biridwanillahi wa jannatih, disampaikan kepadanya kabar gembira bahwa Allah ridha kepadanya dan Allah siapkan surga kepadanya. Bisa kita lihat dari dua firman Allah tentang ini, para. Tentang keridhaan, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, kalau tidak salah surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, kata Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha juga diridai. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu dalam surgaku, kata Allah. Jadi dalam firman ini Allah menggambarkan ada orang yang kembali kepada Allah dengan keridhaan dan diterima oleh Allah dengan ridha. Radiyatan mardiyah. Yang kembali ridha, yang menerima ridha. Ini semakna dengan hadis ini. Ahabba lika Allah, ahabballah lika'ahu. Yang kembali cinta kepada Allah, suka kembali kepada Allah, yang menerima pun Allah suka kepadanya. Nah, jadi di saat orang mukmin itu nazak, ada para malaikat yang akan turun menyampaikan bahwa dia diridai oleh Allah. Dalam ayat yang lain dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah atas perkataan tersebut dengan berbagai macam tafsir menurut para ulama tafsir istiqamah, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat. Berdasarkan hadis, yang dimaksud para malaikat yang turun di dalam ayat ini adalah malaikat basyarah, malaikat pembawa kabar gembira. Rasulullah mengatakan dalam hadis, sebelum malaikat mau turun, terlebih dahulu turun malaikat basyarah duduk sejauh pandangan mata dari kita. Apabila kita akan sampai ajal. Maka kemudian di belakangnya baru turun malaikat maut. Jadi turun malaikat basyarah tersebut, dia membawa berita, alla takhafu wa la tahzanu. Dia bisikkan di telinga kita yang sedang nazak itu, alla takhafu, kamu tidak perlu khawatir tentang akhirat yang akan kamu datangi. Karena seseorang para jamaah kebiasaan kalau mau datang ke tempat yang baru yang asing, kita penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana keadaan di situ? Jadi orang yang meninggal ada rasa khawatir, tanya yang kena meninggal, ada rasa khawatir kiban roh akhirat. Kata malaikat yang turun itu, alla takhafu wala tahzanu, katanya. Dan kamu tidak perlu gundah terhadap apa yang kita tinggalkan di negeri yang pertama ini di dunia. Karena kita meninggalkan keluarga, istri, anak, meninggalkan harta. Nah, di saat itu malaikat mengatakan jangan khawatir kepada apa yang kamu tinggalkan. Kalau dalam ayat selanjutnya, malaikat itu mengatakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
karena kamilah yang menjadi penolong kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya apa yang ditinggalkan oleh orang mukmin di dunia dijaga oleh para malaikat sehingga tidak perlu gundah. Apa yang akan dituju oleh orang mukmin di akhirat juga akan dijaga oleh para malaikat sehingga tidak perlu takut. Dan satu lagi, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Disampaikan kepada orang mukmin itu tentang surga yang dijanjikan kepada mereka. Nah, jadi menurut Abu Lais As-Samarkandi, nanti ada penafsiran ulama yang lain, beliau menafsirkan ahabba lika Allah, senangnya seseorang bertemu dengan Allah adalah di saat kematian mereka didatangi oleh malaikat basyarah, diberikan kabar gembira bahwa Allah ridha kepada mereka, bahwa Allah telah menyiapkan surga. Maka kata Abu Lais, fayakunu mautuhu ahabbu ilaihi min hayatihi. Maka ketika gambaran itu dinampakkan oleh malaikat kepada seorang mukmin yang akan meninggal, gambaran keridhaan Allah dan surga, maka kematian lebih dicintai, lebih disukainya daripada kehidupan. Kalau seandainya di saat itu ditawarkan kepadanya, kamu pilih mana? Hidup atau mati? Yang dia pilih adalah kematian. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan susah payah. Mau sesuatu harus kita cari dengan susah payah di sini. Harus bekerja bentang-banting sampai malam, kadang kita harus tetap bekerja untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Tapi di akhirat Allah telah tampakkan dalam surga nikmat yang begitu banyak. Maka keinginan untuk mati di saat itu sangat menggebu-gebu. Tidak mau orang mukmin itu diperlambat sedikit pun oleh para malaikat. Inilah yang dimaksud dengan rasa cinta terhadap kematian. Ahabba. Jadi munyo saknyo urang drone telung tanyong nagalak kemati saknyo hanan jauh mutirabi wajar karena golong mengalami. Karena bukan rasa sekarang yang dimaksud, tapi rasa di saat mengalami kematian. Nah. Kemudian para jamaah, ahabballahu liqa'ahu. Kalau kita yang mati ini suka kepada kematian tersebut, maka hadis ini Rasulullah mengatakan niscaya Allah cinta bertemu dengan orang tersebut. Artinya apa? Cinta Allah. Nah, cinta dari Allah itu tidak bisa digambarkan seperti cintanya seorang makhluk. Karena kalau cinta kita itu kata para ulama adalah mailun nafsi ila syai'. Cinta kita adalah terikatnya jiwa kita dengan sesuatu. Atau sukanya kita kepada sesuatu. Itu cinta. Tapi cinta Allah adalah afadha alaihi fadlahu wa aksara atayalahu. Makna Allah cinta kepada orang yang kembali itu, yaitu Allah curahkan untuknya berbagai macam karunia dan Allah berikan kepadanya berbagai macam nikmat pemberian yang banyak. Artinya orang yang cinta kembali kepada Allah, yang suka kembali kepada Allah, maka orang tersebut akan ditunggu oleh Allah dengan limpahan karunia dan nikmat yang sangat banyak. Dan para jemaah, ini kondisi yang pertama pada kematian seseorang. Ya, siapa yang bisa mengalami ini? Menurut Abu Lais dalam mengartikan hadis Rasulullah ini adalah orang mukmin. Kalau dalam ayat Allah tadi, alladzi naqalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang mengucapkan, yang mengakui Rabbnya adalah Allah,
kemudian istiqamah dalam pengakuan tersebut. Dalam ayat yang tadi juga kita baca, siapa yang bisa cinta kepada Allah di saat kematian adalah nafsul mutmainnah. Karena Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Artinya kalau kita mampu mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Tenang. Ketenangan ini dimaksud yaitu tidak ada cinta di dalam hati seorang manusia kepada selain Allah. Karena apabila ada cinta kepada selain Allah, maka ketenangan tidak akan timbul. Timbul ketenangan karena hanya mencintai Allah. Kalaupun mencintai yang lain, itu atas perintah Allah. Kalau Allah perintah untuk kita cintai, kita cintai. Kalau Allah perintah untuk kita benci, kita benci. Nah, maka kita cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Nah, para jemaah. Jadi kalau cinta di dalam hati sudah penuh untuk Allah, maka cinta kepada yang lain tidak ada lagi. Maka hiduplah kita dengan zuhud. Apa itu zuhud? Mengambil sedikit daripada dunia, atau sebahagian para ulama mengatakan meletakkan dunia di tangan bukan di hati. Tapuduk dunia bak jaro kan bak hati nyan zuhud. Munya tapuduk dunia bak hati walaupun sedikit itu tidak zuhud. Maka tidak mesti orang zuhud itu harus miskin, berjemaah. Baik lampung ya. Baik bikin munya zuhud begasin, tidak mesti. Boleh jadi orang kaya tapi zuhud. Boleh jadi orang miskin tapi tamak. Karena sebalik zuhud itu tamak. Karena dia meletakkan dunia di dalam hati. Kalau dunia sudah ada dalam hati, maka dia akan takut hilang. Maka sukar untuk berbagi. Tapi kalau dunia ada di tangannya, maka dia tidak terlalu peduli dunia ini hilang dan dia mudah untuk berbagi. Itulah namanya zuhud. Jadi boleh kaya, tidak apa-apa. Ya, kemudian dalam hadis ini Rasulullah juga mengatakan, wa man kariha lika Allah karihallahu liqa'ahu. Sebaliknya, siapapun yang benci kepada Allah, niscaya Allah benci kepadanya. Artinya ini keadaan kedua di saat kematian seseorang. Al-Faqih Abu Laisi menafsirkan ini sebagai keadaan orang yang kufur. Beliau mengatakan, fa innal kafira hina yara ma'adda lahu minal uqubah yabki li dhalalihi wa yakrihul mamat. Karena seorang kafir, kata beliau, ketika dia sudah melihat apa yang Allah siapkan untuknya daripada berbagai macam siksaan. Rupanya kalau orang mukmin di saat meninggal turun malaikat basyarah, orang kafir di saat meninggal turun malaikat azab. Maka dinampakkan juga kepadanya berbagai macam azab yang sudah Allah siapkan untuk menanti dia. Yang sudah Allah persiapkan pada dia. Abeh nyawang langsung merumpok dengan azabnya. Kagep lumah di Allah. Ya, melalui para malaikat disebut malaikat azab. Nah, di ketika orang kafir melihat azab-azab yang sudah Allah siapkan untuk menunggunya, maka kata Abu Lais, ya baki, menangislah orang kafir tersebut lidhalalihi, menyesali kesesatannya di waktu hidup. Dia menyesal kenapa dia sesat di waktu hidup. Seperti menangisnya Fir'aun di Laut Merah saat tenggelam, saat mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Menangislah orang kafir. Wa yukrihul mamat, bencilah dia kepada kematian. Kenapa dia benci kepada kematian? Karena dia sudah tahu bahwa yang menunggu dia adalah azab. Maka dia takut, dia benci, tidak mau. Maka di saat itu kalau ditawarkan kepadanya kehidupan sebentar lagi, niscaya dia mau hidup sebentar lagi untuk memperbaiki kesesatan menjadi ketaatan.
Maka dalam Al-Quran para jemaah Allah menggambarkan salah satunya contoh tentang orang kufurnya dalam keadaan pelit. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini ayat ini tentang orang kafir, orang yang pelit, kufurnya dengan pelit. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum salah seorang kalian didatangi oleh maut, oleh mati. Segolong truh hajai katanya. Maka apabila tidak mau memberi infak di dalam kehidupan ini, pelit di dalam kehidupan ini, di saat datang malaikat maut tersebut, di saat nazak, fayaqulu, maka orang pelit itu akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau mau memberi aku tempo sedikit saja lagi. Seandainya tempanya nepu panjang umulung beok dek mentang. Fa as-saddaqa, aku benar-benar akan bersedekah. Kunuk mentedekah, kunuk coh harta mendum, kunuk wakaf ke masjid gede. Munyo nempu panjang baju. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Akan je kurun saleh le. Di saat itu mereka menangis karena menyesali kebodohan mereka, kesesatan mereka. Kenapa mereka dulu tidak bersedekah? Kenapa mereka dulu tidak menjadi orang yang saleh? Kata Abu Lais. Maka bencilah mereka kepada kematian. Nah, di saat mereka benci kepada kematian, fayakrihullahu liqa'ahu, maka bencilah Allah bertemu dengannya. Maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Karena dia tidak suka kembali kepada Allah, Allah pun tidak suka kembali kepadanya. Makna tidak sukanya Allah atau bencinya Allah bertemu dengan orang tersebut, kata Abu Lais, makna kirahatillahi lahu taba'iduhu an rahmatih wa iradatu nikmatih. Nah, makna bencinya Allah kepada orang yang kembali kepada Allah itu tadi, yaitu Allah jauhkan orang itu dari rahmatnya, dan Allah siapkan untuknya nikmati, siksaan Allah. Yan makna benci. Gepuji dari rahmat, gesiapkan siksaan. Nah, inilah dua keadaan kematian. Keadaan yang pertama sering kita sebut dengan husnul khatimah. Cuma kita sering salah, setelah orang meninggal baru mendoakan. Dikirim oleh kawan di grup WA kita, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin si fulin. Maka kita balas chat, semoga husnul khatimah. Sudah terjadi, gimana nak berdoa lah? Yang kedoa yang hendak diterima, yang kedoanya kalhu sebab pun doa terakalhu. Semoga husnul khatimah. Kapan doa semoga husnul khatimah? Wadah sakit muna-muna. Kawan-kawan kirim kepada kita berita bahwa kawan kita sudah dalam keadaan parah sakitnya. Boleh kita doakan. Semoga kalau dia meninggal husnul khatimah. Karena kalau meninggal dalam doa, mudah-mudahan diterima doa tanya oleh Allah. Nyok kalhu meninggal baru kita doa husnul khatimah katanya. Anali husnul khatimah. Nah, para jemaah, inilah dua keadaan. Kemudian karena waktu masih ada, kita lihat penafsiran yang berbeda. Kalau tadi penafsiran Abu Lais terhadap. Sekarang penafsiran Imam Nawawi, pengarang kitab Al-Adhkar. Qala Nawawi laisal ma'nal hadis anna hubbahum liqa Allah sababun hubbillah lahum. Imam Nawawi mempunyai pandangan yang berbeda. Beliau mengatakan, bukanlah makna hadis bahwa cinta mereka itu kepada Allah menjadi sebab Allah cinta kepada mereka.
Jadi kalau kita lihat pemahaman Abu Lais tadi, seolah-olah kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Artinya sebab cinta Allah karena cinta kita. Tapi Imam Nawawi mempunyai pemahaman yang berbeda. Beliau mengatakan, bukanlah cinta kita menyebabkan Allah cinta kepada kita. Jadi bukan sebab cinta kita kepada Allah, lalu baru Allah cinta kepada kita. Karena beliau juga mengatakan, wala anna kirahatahum sababun li kirahatih. Dan juga bukan bencinya mereka itu menjadi sebab bagi bencinya Allah. Juga bukan. Balil ghardu, tetapi maksud dari hadis ini, kata Imam Nawawi, bayanu wasfihim, menggambarkan keadaan mereka, orang mukmin dan orang kafir yang kembali kepada Allah. Bi annahum yuhibbuna lika Allah hina ahabballahu likahum, yaitu keadaan orang yang kembali kepada Allah. Kalau orang mukmin, mereka cinta kepada Allah di saat Allah cinta kepada mereka. Sebaliknya orang kafir, mereka benci kepada Allah di saat Allah benci kepada mereka. Bermakna pemahaman Imam Nawawi bahwa cinta dan benci itu pada Allah dasarnya. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, maka orang itu akan cinta kepada Allah. Kalau Allah sudah benci kepada seseorang, maka orang itu akan benci kepada Allah. Jadi tergantung Allahnya. Tidak bisa kita ciptakan, tergantung Allahnya. Wa tawdihu annal mahabbatna sifatul lillah. Lebih jelasnya disebut oleh Abu Lais bahwa cinta ini adalah merupakan sifat Allah. Mahabbah, cinta adalah sifat Allah. Wa mahabbatul abdi rabbahu tabi'atul laha wa munakisatun minha. Sedangkan cinta seorang hamba kepada Allah adalah cuma mengikuti cinta Allah, dan munakisatun minha, cuma bekas dari cintanya Allah. Persis sama, kata Abu Lais, kadzuhuri aksil ma alal jidar, seperti tergambar bekas air di dinding. Misal teh bengah redih itu bit mentauro. Kai baju ke potipluh kagot bengah mentauro. Inan ba halaman nai tergenang. Lalu kita lihat di dinding bergoyang-goyang. Natong pernah nih kala? Padahal deh ba tanah atau ba halaman, tapi terlihat bergoyang-goyang di dinding. Seperti itulah Imam Nawawi menggambarkan cinta. Seperti air yang bergoyang di dinding. Padahal air sebenarnya ada di halaman, tapi yang bergoyang di dinding. Artinya bukan di dinding air. Di dinding itu hanya bekas, hanya bayangan dari air yang ada di halaman yang disinari oleh sinar matahari. Begitulah pemahaman Imam Nawawi. Cinta pada Allah, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, nampaklah pada orang itu cinta. Jadi cintanya nampak pada kita, bukan milik kita. Dia tetap milik Allah, sifat Allah nampak pada kita. Duh saya padanya. Menyoka Allah ke cinta kepadanya, tanya pun kade cinta. Kita akan mencintai Allah, kita akan mencintai orang-orang yang lain karena Allah. Artinya kalau kita pahami perkataan Imam Nawawi tersebut, berarti kondisi akhir kita itu tergantung kepada Allah. Kalau Allah mencintai kita, maka kita akan senang kembali kepada Allah. Kalau Allah benci kepada kita, maka kita pun akan benci kembali kepada Allah. Hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita paksa Allah. Inilah mungkin yang disebut dengan takdir sa'adah wasyakawah, tentang takdir bahagia dan celaka. Ya.
Wa yu'ayyiduhu ma ruwiya annahu alaihi salam qala. Pemahaman Imam Nawawi ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu abdan syaghalahu bihi." Apabila Allah mencintai seseorang hamba, niscaya Allah buat hamba tersebut sibuk dengan Allah. Nah, berarti ini bisa kita lihat apakah Allah mencintai kita atau tidak. Kalau Allah cinta kepada kita, pasti kita nanti kembali cinta kepada Allah. Nah, mau kita lihat sekarang bagaimana kehidupan kita. Nah, kecintaan kita oleh Allah mana? Lihatlah kesibukan kita. Terhadap apa kita sibuk? Kalau kita sibuk terhadap Allah, maka itu tanda Allah cinta kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah buat hamba tersebut sibuk kepada Allah. Jadi yang diurusi oleh hamba tersebut adalah hubungannya dengan Allah. Adalah apa yang dari Allah yang diurusi. Tidak terlalu peduli dengan orang lain. Maka salah satu di antara sifat orang ikhlas dikatakan oleh para ulama sufi yaitu la yubali maqalatan nas, tidak peduli omongan orang. Urang ikhlas. Kiban yang kena urang ikhlas. Urang gepubut dan jubut hanya dia perumun pu yang kau pegah. Munyolek tanya ada pubut god, tapi punyong dilipih. Ya hanya ikhlas. Dan dong dia pegah ikhlas dah dro pubut. Punyong lipih. Bacut gop kun kamu ti laju lek tanya. Munya ipu tu tu. Munya ipu rod tanya. Dai ipu laju manyang laju tanya. Pah ipu turun buam merhod tanya. Maka orang-orang yang tidak ikhlas, yang tidak dicintai oleh Allah, dia akan melakukan kebaikan apabila dia melakukan mendapat pujian dari orang lain. Munya tapubut god, takalon na urang pegah pah, nyan bersemangat untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Maka dia akan bersemangat menggebu-gebu. Maka dia selalu butuh pujian. Di saat ada terdengar suara miring, celaan, cacian, makian, kritikan, maka semangatnya melakukan kebaikan langsung jatuh. Ini tanda bahwa orang tersebut adalah orang riya, bukan orang ikhlas. Maka apabila Allah mencintai kita, maka kesibukan kita sehari-hari hanya kepada Allah. Lihatlah diri kita para jemaah, kepada apa kita sibuk di saat ini. Kalau kita sibuk kepada dunia, berarti kita cinta dunia. Kalau kita sibuk kepada Allah, berarti kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada dunia, pasti di saat kematian kita akan merasa benci. Karena kita tidak mau berpisah dari dunia. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, pasti kematian itu adalah sesuatu yang sangat kita idam-idamkan. Karena kita tidak pernah betah tinggal di dunia yang penuh dengan cobaan. Nah, mungkin karena wate karap roh nanti dah. Oh God. Nah pertanyaan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bertanya mati itu punya tanda-tanda supaya ada yang berkaitan dengan beribadah. Enaknya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda mati. Hah? Oh, nah tanda-tanda. Nyo berbicara dengan tanda-tanda mati susah para jemaah. Ada terpegah bihana tinggal deh, ada depun deh. Mah kalau dah urang depun dong. Jangankan kita, nyo lung pegah kah? Hana lung nak jawab tanda mati ro no, nyamunan waktu. Lung nak pegah Nabi Yakub dulu berkawan baik dengan malaikat maut. Maka Nabi Yakub menitipkan pesan kepada malaikat maut, hai malaikat maut, apabila nanti kematianku sudah dekat, kamu sudah mau mencabut nyawaku, kamu kasih tanda-tanda, nabi tanda, nabi teh bawah na trikli, nak ku tambah naan itu. Ternyata
lama setelah itu datanglah malaikat maut untuk mencabut. Nabi Yakub protes. Kiban rono-ronya kali pegah nih yubo tanda ke malaikat. Sudah kukirim tanda, tapi kamu tidak sadar. Uban yang sudah ada di rambut itu tanda wah sudah dekat dengan kematian. Kenurung jamun kau kirim surat. Nah, kulit yang keriput itu tanda. Gigi yang sudah mulai rontok itu tanda. Telinga yang sudah kurang bisa menangkap suara itu tanda. Mata yang sudah kurang bisa menangkap gambar itu tanda. Apabila tanda-tanda itu sudah ada pada kita, jangan menunggu, tingkatkan amal kebaikan. Jangan tanda. Udah pegah tanda lain, tanda maksud lew rotuk na tanda anak pegah, lew rotuk anan temu tingkatkan amal ibadah. Yang perlenya tanda yang trip mendong. Itulah tanda yang digambarkan oleh Malik Maut kepada Nabi Yakub. Yang menyukanaka. Bagaimana fir kalau angkajut aja, damah aja nya anak grup-grup le. Ilong bikam lai na ti on kan? Karena tanda. Yang mulai punyung ke kurung-kurung pah, yang kacamata kalau urung pakai. Berarti kalau yang nana tanda. Nah, silakan tingkatkan amal kebaikan. Nah, katib menteng tertutup pengajian kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.